Pemirsa, polisi menduga pelaku dalam pengaruh zat psikotropika saat membakar mimbar Masjid Raya Makassar. Selain itu, polisi memastikan pelaku tidak mengalami gangguan kejiwaan. Kapolrestabes Makassar menduga tersangka pembakar mimbar Masjid Raya Makassar dalam pengaruh zat psikotropika. Sementara itu, motif pelaku karena sakit hati terhadap pengurus dan sekuriti masjid lantaran dilarang tidur di dalam masjid. Pelaku pun membakar mimbar masjid menggunakan korek api yang disulut ke sebuah sajadah. Tersangka membawa bahan bakar yang diduga berupa minyak tanah menggunakan sebuah botol mineral ke masjid. Kemudian dilakukan pengembangan terhadap perilaku aktivitas dari pelaku ini. Diduga pelaku ini sudah lama mengkonsumsi zat-zat berbahaya. Kandungan-kandungan berbahaya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba maupun Psikotropika, ini juga akan kita lakukan pengembangan. Dalam insiden tersebut, selain mimbar, jumlah Al-Quran yang tersimpan di mimbar juga terbakar. Setelah beraksi, pelaku pun langsung kabur. Beruntung, aksi pembakaran itu segera diketahui oleh pengurus dan sekuriti masjid, sehingga kobaran api bisa dipadamkan dan tidak membesar. Pelaku dijerat pasal 187 ayat 1 dan ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery Sunggu, iNews melaporkan. Dalam penembakan Ustadz Arman di Tangerang, Banten hingga kini masih menjadi misteri. Namun keluarga mendapat kabar pelaku sudah tertangkap. Gerak-gerik dua terduga pelaku penembakan Ustadz Arman alias Ustadz Alek ini terekam CCTV warga sekitar. Motor terduga pelaku keluar dari gang rumah korban usai membuntuti korban dari masjid. Pengendara teridentifikasi mengenakan jaket ojek online. Tak lama berselang, sepeda motor menjauh dari gang rumah korban, diikuti seseorang yang diduga eksekutor penembakan berlari dengan kencang untuk melarikan diri. Sepekan penembakan berlalu, keluarga mendapat kabar jika pelaku sudah tertangkap. Namun kabar penangkapan ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus baru akan memberikan keterangan besok. Ustadz Arman tewas ditembak orang tidak dikenal usai sholat maghrib di dekat rumahnya. Korban ditembak 1 kali dari jarak dekat hingga mengenai pinggang kanannya. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota Brimob Kelapa II, Barada Muhammad Kurniah, gugur dalam kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Bintang, Papua pagi tadi. Jenazah Muhammad Kurniah kemudian dievakuasi ke Jayapura. Inilah proses evakuasi jenazah Barada Muhammad Kurniah yang gugur dalam kontak senjata dengan kelompok KKB Ngalum Kupel pimpinan Lamek Taplo. Jenazah Muhammad Kurniah dievakuasi dari Kiwirok Oksibil menggunakan helikopter, kemudian diterbangkan ke Jayapura. Jenazah lalu akan dibawa ke tempat kelahirannya di Aceh. 16 telah mendarat di Bandara Kiwirok helikopter Polri yang diterbangkan dari Bandara Oksibil untuk mengevakuasi jenazah. Dan pada pukul 07.43 heli berhasil mendarat di Bandara Oksibil. Selanjutnya jenazah kita semayamkan di RSUD Oksibil dan pada pukul 09.45 jenazah kita terbangkan ke Jayapura. Muhammad Kurniah yang merupakan anggota Brimob Kelapa II gugur akibat ditembak KKB di sekitar bagian lengan kanan pagi tadi di depan Mapolsek Kiwirok Pegunungan Bintang, Papua. Baku tembak berawal pada pukul 4.50 dan Muhammad Kurniah dilaporkan meninggal dunia pada pukul 5.15 waktu Indonesia Timur. Dari Pegunungan Bintang, Papua, Omega Batkorumbawa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai penembakan anggota Brimob di Papua, sudah ada Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore, Pak Kamal. Selamat sore, selamat malam. Selamat malam waktu Papua. Baik, ya. Pak Kamal, seperti apa kronologi baku tembak yang mengakibatkan tewasnya Barada Muhammad Kurniah?
Ya, terima kasih. Kami dari Bayangkara Negara turut berduka cita atas wafatnya rekan kami Muhammad Kurniadi, Tio. Jadi dapat kami informasikan tadi pagi ketika terjadi kontak tembak sekira pukul 04.50 di mana diawali kelompok kriminal bersenjata melakukan tembakan dari arah depan Polsek menuju ke Polsek, terus kemudian rekan-rekan kami yang ada di Polsek melakukan balasan tembakan. Namun ketika pukul 05.30 itu terjadi kabar bahwa rekan kami mengalami luka tembak dan tidak lama kemudian beliaunya wafat. Dan pagi tadi langsung diterbangkan dari Kiwirok menuju Eksibil, diterima oleh Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo, dan kemudian dievakuasi ke Jayapura. Baik, Pak Kamal, artinya berawal dari penyerangan KKB di Mapolsek Kiwirok ya? Iya. Apakah pelaku ini berasal dari kelompok yang sama dengan yang terlibat baku tembak beberapa hari lalu yang juga mengakibatkan 1 prajurit TNI gugur, Pak? Dia kelompok yang sama, yang masih ada di sekitar Kiwirok dan sekitarnya ya. Kemudian memang untuk situasi dan kondisi geografi di sana memang cukup terjal dan tinggi, di mana Polsek itu dikelilingi oleh beberapa bukit yang ada di sana, termasuk beberapa letak kota-kota atau bangunan pemerintah yang ada di distrik. Jadi ketika terjadi kontak tembak ini rekan-rekan kami memang berupaya untuk mendekat dari sisi kanan maupun kiri untuk di mana posisi kelompok kriminal bersenjata di ketinggian. Baik, Pak Kamal, apakah sudah diketahui berapa sebenarnya kekuatan atau jumlah anggota KKB di sana? Kalau jumlah KKB ini cukup lumayan ya, di mana ketika kita melihat ketika mereka melakukan kekerasan dan pembakaran terhadap fasilitas yang ada di Kiwirok, itu melakukan pelemparan dan melakukan pembakaran terhadap beberapa fasilitas lainnya, ya itu cukup banyak. Namun beberapa orang yang membawa pucuk senjata api. Dan kita masih konsentrasi untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap seluruh kelompok kriminal bersenjata. Jadi upaya-upaya yang kami lakukan adalah show approach ya, pendekatan untuk upaya bagaimana jangan sampai kekerasan yang terjadi menimbulkan korban jiwa terhadap masyarakat sipil yang ada di Kiwirok. Ya, Pak Kamal, dengan adanya rentetan penyerangan selama 2 minggu terakhir ini, apakah sudah ada penambahan pasukan, Pak, terutama di titik-titik yang dinilai rawan? Jadi termasuk almarhum ini kan baru 2-3 hari yang lalu tiba di Kiwirok ya, untuk memberikan penguatan kepada rekan-rekan kami yang ada di Polsek, di Koramil, kemudian pembatas antara PNJ dan Republik Indonesia. Jadi itulah mereka untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ada di Kiwirok. Baik, untuk proses evakuasi masyarakat terutama di distrik Kiwirok, Pak Kamal, apakah memang seluruh masyarakat dievakuasi atau ada pihak-pihak tertentu yang perlu untuk dievakuasi? Jadi kemarin itu ada 17 warga, termasuk ada 2 guru yang sebelumnya juga dievakuasi ya. Terus kemudian tim Nakes yang bersama dengan rekan-rekan atau evakuasi pada 2 minggu yang lalu, Kamis ya, itu sudah dapat dievakuasi. Jadi kemarin setelah tiba di Oksibil, kemudian dilakukan pengecekan kesehatan, kemudian dilakukan trauma healing oleh rekan-rekan adik-adik Polwan dan Bayangkara yang ada di Oksibil. Udah upaya untuk bagaimana menimbulkan semangat seluruh warga masyarakat yang baru tiba. Sehingga upaya-upaya itu untuk bagaimana masyarakat secara tegar untuk bangkit kembali ya, karena kita tidak bisa kita pungkiri peristiwa itu sangat dirasakan oleh warga masyarakat yang tidak terbiasa mendengar suara tembakan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata maupun tembakan balasan yang dilakukan oleh rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana.
Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, sebelumnya satu anggota TNI juga gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Sementara satu tenaga kesehatan ditemukan meninggal dunia pasca penyerangan puskesmas di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin meresahkan. Selasa pekan lalu, seorang prajurit TNI Pratu Ida Bagus Putu gugur dalam kontak tembak di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kontak tembak terjadi saat anggota TNI tengah mengamankan bandara untuk mengevakuasi jenazah tenaga kesehatan yang juga meninggal akibat penyerangan KKB. Suster Gabriela Mailani merupakan seorang tenaga kesehatan yang ditemukan meninggal dunia pasca KKB menyerang puskesmas di distrik Kiwirok 13 September lalu. Bahkan dalam proses evakuasi jenazah dari dasar jurang, petugas sempat ditembaki oleh kelompok separatis. Bukan hanya puskesmas, sejumlah fasilitas umum termasuk sekolah dan balai kota di distrik Okhika, Kabupaten Pegunungan Bintang juga dirusak dan dibakar. Pasca berbagai teror ini, belasan warga sipil dan guru dievakuasi Satgas Nemangkawi dan Kepolisian Pegunungan Bintang keluar dari Kiwirok ke Oksibil. Setelah tiba di Oksibil, para pengungsi dibawa ke Mapolres untuk pemeriksaan kesehatan dan trauma healing. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pedagang kaki lima dan petugas Satpol PP di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat adu mulut saat petugas hendak melakukan penertiban. Para PKL menolak ditertibkan karena hingga saat ini janji Pemda setempat untuk merelokasi para PKL belum terrealisasi. Penertiban pedagang kaki lima dan razia wisatawan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor mendapat protes keras dari ratusan pedagang kaki lima di kawasan wisata. Adu mulut terjadi antara PKL dan petugas karena PKL enggan ditertibkan sebelum Pemkab Bogor menyediakan lahan relokasi. Penertiban PKL dan wisatawan yang berada di kawasan Kebun Teh Cisarua dinilai mematikan usaha para PKL yang hampir 2 tahun tidak beroperasi. Sementara itu, petugas melakukan penertiban sebagai upaya pencegahan terjadinya penularan COVID-19 di lokasi wisata Puncak. Memasuki pekan keempat uji coba pemberlakuan sistem ganjil genap di kawasan Puncak Bogor, Polres Kota Bogor menerapkan sistem satu arah dari atas menuju bawah di pertigaan Simpang Gadok menuju Jakarta. Sore ini pemberlakuan one way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta dilakukan mengingat hari Minggu merupakan arus balik bagi wisatawan. Kasus COVID-19 terus menurun namun wisata kawasan Puncak meningkat. Sebuah mobil dan motor tertimpa pohon tumbang di Kalimulia, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kemacetan terjadi karena pohon tumbang menutup ruas jalan. Warga Kalimulia, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat berupaya memangkas pohon yang menimpa mobil dan motor. Belum diketahui apakah ada korban dalam kejadian ini. Kemacetan terjadi akibat pohon tumbang menutup ruas jalan. Antusiasme masyarakat tinggi saat mengikuti vaksinasi di objek wisata Pantai Teluk Awur Jepara, Jawa Tengah. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.